Dua kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihim ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dosen Abdul Hafiz Al-Fatani MPD dimanapun beliau berada, sebagai dosen pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menghindari Perbuatan Syirik. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Alia Kurniadewi. Agama Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman untuk membimbing manusia untuk menuju ke jalan yang lebih baik dan benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manusia yang beriman akan merasa cukup karena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang ingkar akan selalu merasa kekurangan karena menjadi budak hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus membawa misi tauhid untuk mengkoreksi kesalahan, kekeliruan, dan pelanggaran dalam tauhid. Perbuatan zalim dan maksiat salah satu bentuk kezaliman yang sangat besar adalah penyimpangan dalam akidah, yakni penyimpangan dari segi konsep ketuhanan. Penyimpangan akidah pertama kali terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam, yang merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan akidah. 1000 tahun lamanya Nabi Nuh mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penyimpangan itu tidak kunjung menghilang. Pada masa Nabi Musa terdapat seorang raja yang sangat arogan bernama Fir'aun. Al-Quran sering mengulang-ulang kisah Fir'aun karena dianggap sebagai lambing kezaliman tiranik. Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan dengan kekuasaan yang dia miliki dan memerintahkan penduduknya untuk menuhankan dirinya. Pada masa Rasulullah SAW, penyimpangan akidah tak kalah kuat pada masa sebelum-sebelumnya. Dalam satu riwayat menyebutkan ada 360 berhala dikelilingi Ka'bah yang disembah oleh kaum Quraisy. Berhala yang paling penting dinamakan Hubal dan Manat yang terletak di Yatsrib. Berhala tersebut dijadikan sebagai tempat bertanya tentang nasib baik dan buruk. Rasulullah SAW tidak henti menyuruh kepada ajaran tauhid. Meski perlawanan, tekanan, penindasan tidak ada henti kurang lebih 20 tahun lamanya. Rasulullah SAW berdakwah, akhirnya praktek kesyirikan itu sedikit demi sedikit menghilang dan digantikan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan membahas tentang pengertian syirik, macam-macam syirik, bahaya perbuatan syirik, dan cara menghindari perbuatan syirik. Syirik secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu asyriku yang artinya kemusyrikan. Adapun menurut istilah, syirik adalah perbuatan anggapan atau itikad menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rububiyah dan uluhiyahnya. Dalam mayoritas kesyirikan yang timbul adalah dalam perkara uluhiyah. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam bentuk baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau itikad. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua atas nama Siswi Cahaya Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Yang kedua di sini yaitu macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka jika dia
mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik akbar tersebut. Disebut syirik akbar atau syirik jali jika melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan itu dijadikannya sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala dan menganggap ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik asghar. Syirik asghar adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tetapi mengurangi tauhid dan merupakan perantara untuk sampai kepada syirik akbar. Syirik asghar atau syirik khafi adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pernyataan seseorang seperti begini, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Pernyataan seperti ini menyiratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang baik dalam peristiwa tersebut seperti tersebut di atas, pasti dia akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan dari Allah melalui dokter itu, saya pasti akan mati. Kemudian syirik asghar di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu syirik zahir dan syirik khafi. Syirik zahir yaitu yang berupa ucapan dan perbuatan. Juga termasuk dosa besar, akan tetapi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertaubat. Karena apabila dia tidak segera bertobat, maka akan dikhawatirkan dia akan meninggal dalam keadaan kufur jika dia tidak segera bertaubat. Adapun contoh-contoh lain dari syirik asghar yang lain yaitu seperti ramalan, sihir, dukun dan tenung, bernazar kepada selain Allah, dan juga mantra dan juga memakai azimat. Kemudian yang ketiga yaitu bahaya syirik. Yang pertama yaitu dosa syirik itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Amalan-amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang syirik. Yang ketiga yaitu bahaya perbuatan syirik. Adapun bahaya dari perbuatan syirik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. Dan amalan-amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik itu akan lenyap dan sia-sia, kemudian akan dimasukkan ke dalam api neraka sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Yang keempat, cara menghindari perbuatan syirik. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari perbuatan syirik, yang pertama yaitu selalu menegakkan sholat, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, dan selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Selalu bersyukur atas segala rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dari yang banyak maupun yang sedikit, dan bergaullah dengan orang-orang yang memiliki akhlak terpuji, dan hindarilah akhlak tercela yang dapat menyebabkan perbuatan syirik. Dan bersikap rendah hatilah kepada sesama, dan juga ingatlah bahwa pedihnya azab api neraka. Dan juga selalu berzikir dan bertobat kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.